siapakah kami ini Tuhan? Haleluya. Semua karena kasih karunia-Mu. Bukan karena kebaikan Terima kami. kasih, Tuhan. Bukan karena kami lebih baik daripada orang Terima lain. kasih. Tapi hanya karena kasih-Mu. Pengorbanan-Mu yang ajaib Tuhan. Biar kami bermegah hanya dalam salib. Bukan kepada yang lain. Terima kasih, terima kasih. Berbicara kepada kami. Kami rindukan isi hati Tuhan. Kami buka hati kami seperti tanah yang subur. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap dengar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan. Oh, sorry. Suara terganggu. Roma pasal yang ke-8. Iya, terima kasih. Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-31. 32 dan nanti kita akan tutup dengan ayat yang ke-37. Haleluya. Biasa kasih Yesus untuk saudara dan saya. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena pengorbanannya yang ajaib. Sudah dapat? Ayo kita baca ayat yang ke-31. 3, 2, 1. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ayat yang ke-37, 321. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada oleh Dia yang telah mengasihi kita. Katakan amin. Nah, sok yang dikasih Tuhan, di depan ada salib. Apa yang kita rayakan hari Jumat kemarin adalah kematian daripada Yesus. Tanpa Yesus yang turun dari sorga ke dalam dunia ini, maka kita, sorga yang dikasih Tuhan, manusia hidupnya negatif. Tapi puji Tuhan, karena Yesus, karena belas kasihannya, Dia turun dari sorga ke dalam dunia ini. Hidup yang negatif menjadi positif. Katakan amin. Salam kiri kanan. Hidupmu positif di dalam Tuhan. Amin. Ada kehidupan yang kekal. Ada pengharapan. Ada sukacita. Ada tujuan hidup yang positif. Katakan amin. Itulah kebaikan daripada Tuhan Yesus. Salib itu, sok yang dikasih Tuhan, adalah pertemuan antara keadilan Allah, kekudusan Tuhan dengan kebaikannya, dengan pengampunannya. Di salib ini adalah murka Allah. Yesus harus mati. Untuk apa? Pilatus tidak menemukan satupun kesalahan atas pribadi Yesus. Dia berkata, aku tidak menemukan kesalahan untuk orang ini. Dia di tangan. Salib adalah perjumpaan kemurahan Tuhan dengan penghukuman Tuhan. Dosa harus dihukum. Katakan amin. Tapi Tuhan melepaskan kepengampunan kepada orang yang berdosa.
Tuhan benci kepada dosa, tapi Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Katakan amin. Saliblah titik temunya. Yesus harus dihukum karena seluruh dosa saudara dan saya ditimpakan kepada dia. Harus dihukum. Hukuman tertinggi atas manusia bukan 10 tahun. Hukuman tertinggi bukan seumur hidup. Hukuman tertinggi yang bisa diberikan kepada manusia adalah hukuman mati. Di mana-mana pun di dunia ini, hukuman tertinggi adalah hukuman mati. Tiongkok mengambil ekstrim untuk dosa korupsi, pelanggaran korupsi. Bukan cuma hartanya yang disita. Bukan harta pribadi yang disita, harta keluarga disita. Karena itu dianggap korupsi. Enggak cukup hartanya disita. Dia tidak dihukum seumur hidup. Diambil hukuman maksimal, hukuman mati. Itulah hukuman tertinggi atas kesalahan manusia. Yesus harus mati karena dia menanggung dosa kita, pemberontakan kita. Katakan amin. Makanya firman Tuhan katakan, Yesus mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Katakan amin. Yesus mengasihi saudara bukan karena saudara sudah soleh, lebih saleh daripada si soleh, bukan. Yesus mengasihi saudara bukan karena saudara yang paling kaya. Yesus mengasihi saudara bukan ketika saudara masih ganteng, masih fresh. Tapi dengan tegas firman Tuhan katakan, Yesus mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Katakan amin. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, mana mungkin. Kasih manusia itu terbatas. Kita mengasihi orang yang sedang bersinar. Waktu kita kaya, waktu kita lagi berprestasi, waktu kita mungkin pangkatnya tinggi, orang mendekat kepada kita. Tapi kalau kita lagi jatuh di proses, gak menjabat lagi, hartanya habis bis-bis, orang semua menghindar dari kita. Murid Yesus juga melakukan itu. Siapa yang tidak bangga? Murid Yesus bangga sekali menjadi tim pelayanan dengan Yesus. Karena apa? Yesus selain dia mengajar dengan kuasa roh, dia bisa melakukan banyak mujizat. Wih, bangga. Kalau kita punya kenalan, pangkat jenderal 1 bintang saja, bangga. Kemana-mana kita bilang, oh aku kenal Kapolda, aku kenal itu Danrem, kita bangga. Fotonya mungkin kita buat, kartu namanya kita letakkan di meja toko kita, menandakan, kita bangga. Tapi apa yang terjadi? Ketika Yesus dihukum, ketika Yesus disiksa, wajahnya berlumur darah, murid-muridnya tidak seorang pun yang membela dia. Petrus bahkan bersumpah 3 kali. Bersumpah-sumpah, aku tidak kenal dia. Tapi kabar baiknya adalah Yesus sudah berikan segalanya supaya saudara dan saya mendapat penebusan. Yang percaya beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Nah, ketika Yesus di kayu salib, kita melihat bagaimana mahkota duri diberikan ke kepalanya. Dan karena itu mahkota ada duri yang tajam, maka kepalanya itu berdarah. Berdarah, berdarah, berdarah. Duri adalah lambang kutuk. Ketika manusia jatuh dalam dosa, tanah terkutuk, semak dan duri yang dihasilkan oleh tanah karena manusia jatuh dalam dosa. Muncullah duri. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, tidak ada duri dari tanaman. Tapi ketika Adam berdosa, terkutuklah tanah, muncullah semak duri,
muncullah kesulitan dalam mendapatkan kehidupan. Itu karena kutuk dosa. Yesus ambil kutuk itu, duri itu, diberikan ke mahkota, menjadi mahkota di kepalanya. Supaya apa? Saudara tidak perlu hidup dalam kutuk lagi, tapi hidup dalam berkat Tuhan. Yesus selesaikan di kayu salib. Dia berkata, sudah selesai. Yang percaya beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Nah, lalu apa aplikasinya? Apa aplikasinya? Dari ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada apa dikatakan? Orang-orang yang menang. Artinya saudara dan saya menjadi pemenang. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Nah, yang harus kita lakukan, aplikasi sebagai pemenang adalah kita ingat kenapa di kepala Yesus diberikan mahkota, lalu keluar darah supaya pikiran kita ini disucikan. Pikiran kita ini dikuduskan oleh darah Yesus. Kalau pikiran kita tidak dikuduskan, maka keputusan kita menjadi tidak kudus. Tindakan kita jadi tidak kudus. Karakter kita menjadi tidak kudus. Maka yang pertama harus diubahkan bagi seorang pemenang adalah pola pikir seorang pemenang. Katakan amin. Nah, kita akan melihat, buka PowerPoint-nya. Bagaimana orang Mesir terus sudah mengalami penebusan. Dalam 1 Korintus 10. Paulus mengingatkan gereja di akhir zaman kita untuk memperhatikan bagaimana Allah menebus umat pilihan dari perbudakan Mesir, lambang daripada dosa. Sudah ditebus dengan mujizat. Untuk mengeluarkan mereka, Tuhan memberikan tulah yang terakhir, kematian anak domba. Rumah yang tidak dioles dengan darah anak domba di tiang pintunya, maka di situ ada kematian. Tapi kalau ada darah anak domba yang dioleskan, dia diluputkan. Bahasa Ibraninya, Yunaninya dikatakan Pesah. Bahasa Inggrisnya Passover. Bahasa Indonesianya Paskah. Artinya diluputkan. Diluputkan dari kutuk dosa. Dan Yesus sudah lakukan itu. Hanya karena darahnya kita diluputkan dari penghukuman dosa. Katakan amin. Ibrani menulis, tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Lihatlah saudara-saudara kita, Kedar Nebayot, setiap tahun dalam acara apa itu? Kurban. Mereka ikut hukum Taurat. Tiap tahun potong kurban. Supaya apa? Darahnya tercurah. Mereka minta ampun. Tapi korban-korban itu tidak sempurna. Harus diulang terus. Korban yang sempurna sekali dan selamanya adalah darah anak domba Allah, darah Yesus. Katakan amin. Nah, tapi apa yang terjadi bagi orang Israel yang sudah ditebus? Tuhan berjanji akan memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat kehadirannya bersama dengan umatnya. Mereka melihat mujizat, mereka merasakan mujizat. Dipelihara 43 tahun. Ada mana dari sorga. Ada air dari batu. Luar biasa mujizatnya. Tapi apa yang terjadi? Orang yang sudah ditebus ini masih bawa pola pikir Mesir. Masih bawa cara-cara Mesir. Makanya Paulus ingatkan, perhatikan perjalanan orang Israel. Jutaan orang dari Mesir, tapi hanya 2 orang yang sampai ke tanah perjanjian. Yaitu siapa? Kaleb dan
Yosua cuma 2 orang. Padahal 2,5 juta orang yang keluar dari Mesir, lahir di padang gurun, tapi akhirnya cuma 2 orang yang sudah ditebus dari Mesir sampai kepada tujuan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena pikirannya belum menjadi pikiran seorang pemenang. Maka kita mau, jangan sampai pelajaran ini, kisah yang tragis ini terulang kembali di gereja akhir zaman. Kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Kalau pikiran kita, mindset kita enggak diubahkan, maka akan terjadi kembali sejarah. Sedikit sekali orang yang akhirnya sampai kepada kerajaan sorga. Makanya Pak Niko katakan, hanya umat pemenang yang masuk dalam kerajaan sorga. Wahyu 2, Wahyu 3. Tuhan perintahkan, ayo baca. Karena apa? Itu bicara umat pemenang. Umat pemenang namanya, kalau dia keluar sebagai umat pemenang, namanya tidak dihapus dari kitab kehidupan. Artinya masuk surga. Umat pemenang, barang siapa menang, dia akan kukenakan pakaian putih, pakaian kemuliaan. Barang siapa menang, akan kuberikan duduk bersama dengan tahtaku. Itu bicara surga. Lalu di mana yang lain? Maka kita diingatkan hari-hari ini, biarlah pola pikir kita menjadi pola pikir seorang pemenang. Katakan amin. Salam kiri kanan, katakan jangan bawa pola pikir dosa. Jangan bawa pola pikir Mesir. Amin. Biar semua kita sampai ke tanah perjanjian. Supaya semua kita mendapatkan mahkota. Katakan amin. Nah, kita pelajari lebih jauh. Inilah tragedi umat Israel. Mereka berhasil keluar. Tapi apa dikatakan? Gagal masuk. Perhatikan kalimat ini. Ingat ini. Berhasil keluar. Gagal masuk. Kita berhasil ditebus oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa membebaskan kita kecuali kasih karunia Tuhan. Tapi kalau kita nggak berjaga-jaga Bapak Ibu, kita bisa gagal masuk. Dan kita tidak bisa salahkan Yesus. Karena Yesus sudah katakan sudah selesai. Tinggal bagiannya kita. Bagian kita sekarang yang harus kita kerjakan. Contoh. Klik. Ada pola pikir yang harus kita selaraskan dengan firman, dengan keinginan Tuhan. Enggak boleh lagi bawa pola pikir Mesir, pola pikir dosa. Contoh yang pertama, tujuan hidup. Orang Israel yang sudah hidup di Mesir, bagi dia tujuan hidupnya adalah keluar dari perbudakan. Keluar dari masalah. Mereka punya masalah. Hidupnya dihimpit. Jadi mereka hanya berpikir sebatas keluar dari masalah. Kalau kita masih berpikir yang penting aku keluar dari masalah. Sementara masalah selalu ada terus. Betul? Belum menikah ada masalah. Masalah perjombloan. Bergumul juga tuh. Sudah menikah. Apakah selesai masalah? Oh, tambah masalah malah. Yang belum menikah siapa? Siap enggak menambah masalah? Jangan berpikir kalau sudah menikah, selesai masalahku, muncul masalah yang lebih banyak lagi. Tapi kalau pola pikir kita belum dikuduskan dengan firman, maka yang selalu kita pikirkan adalah bagaimana keluar dari masalah. Kalau lagi ada masalah, cari Tuhan. Nah ini pola pikir. Kalau nggak ada masalah, aman-aman aja. Suatu kali, seorang hamba Tuhan ketika habis ibadah, dia duduk di pintu keluar. Kemudian dia salam jemaat.
tiba-tiba Bapak ini, pendeta ini memperhatikan ada seorang jemaat yang sepertinya sudah tidak begitu dikenalnya. Lalu berkata begini, "Salam Pak, selamat datang dalam ibadah kami." Bapak ini berkata, "Oh, saya sudah lama di sini Pak. Saya dulu sering beribadah Pak." "Oh iya, waduh maafkan saya," kata Pak Pendeta. "Tapi kok baru sekarang saya lihat," dia bilang begini. "Iya Pak, kemarin saya kan setelah ibadah di sini, saya diberkati Tuhan, toko saya rame. Akhirnya hari Minggu gak ke gereja. Kenapa? Hari Sabtu dan Minggu justru banyak yang membeli Pak Pendeta." "Oh begitu. Jadi saya jarang ke gereja. Tapi puji Tuhan, sekarang saya bisa ke gereja. Ini kan hari Minggu." "Iya." "Kenapa bisa ke gereja?" "Iya Pak, maklum 4 tahun saya begitu-begitu. 2 bulan yang lalu saya bangkrut. Saya bisa datang ke gereja lagi." "Oh, kalau ada masalah baru datang ke gereja. Di tempat ini enggak ada. Di tempat ini ada masalah, enggak ada masalah. Cari Tuhan sungguh-sungguh." Katakan amin. Kenapa kita tidak keluar sebagai pemenang? Karena kita cuma punya tujuan keluar dari masalah. Lihatlah 10 orang penyakit kusta yang ditahirkan Tuhan Yesus. 10 orang minta belas kasihan, "Anak Daud, tolonglah kami, tahirkan." Yesus berkata, "Pergi ke bait suci, tunjukkan dirimu ke imam-imam." Waktu mereka 10 orang ini, orang kusta, wah berjalan di tengah jalan, tahir, sembuh. Waduh senang, wah sembuh, bebas dari masalah. 9 orang sibuk dengan sukacitanya, senang. 1 orang ingat, bukan cuma cari kesembuhan, dia balik lagi cari sumbernya, yaitu Tuhan Yesus. 1 orang saja kembali. Lalu Yesus berkata, "Mana 9 lagi?" Tidak ketahuan. Yesus berkata, "Imanmu menyelamatkan engkau." Dia bukan cuma mendapatkan kesembuhan jasmani, tapi dia mendapatkan kesembuhan manusia baru. Dia diselamatkan. Masih yang di atas tadi. Nah, sementara pola pikir Tuhan bukan sekedar saudara dan saya keluar dari masalah, tapi kerinduan hati Tuhan datang kepada Dia, intim kepada Dia, sekutu, tinggal bersama Dia. Kerinduan hati Tuhan. Istilah kita intim dengan Tuhan. Katakan amin. Ini harus menjadi tujuan hidup kita. Pola pikir pemenang bukan sekedar keluar dari masalah, tapi waktu ada masalah, dia percaya mendekat kepada Tuhan. Ketika mungkin masalah bertambah besar, semakin mendekat kepada Tuhan. Tapi banyak orang Kristen, kalau ada masalah, lari daripada Tuhan. Bukan cari Yesus, cari Mbah Suro, cari dukun. Biar kita semua menjadi umat pemenang. Katakan amin. Pakai pola pikir seorang pemenang. Klik. Yang kedua, tentang semangat kita. Gairah kita ke gereja. Gairah kita mencari Tuhan. Banyak kita hanya bergairah untuk kejar janji Tuhan. Janji Tuhan supaya apa? Kita mendapatkan hidup yang lebih baik. Semua orang di dunia ini pingin seperti ini. Hidup lebih baik, gak perlu menjadi orang Kristen. Kalau tujuan hidup kita sebatas lebih baik. Semua orang mendambakan itu. Tapi pikiran seorang pemenang adalah bukan sekedar hidupnya lebih baik. Bukan sekedar mendapatkan mukjizat kesembuhan.
Bukan sekedar mendapatkan jodoh. Tapi pikiran seorang pemenang adalah berbuah bagi namanya. Menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Itulah pikiran seorang pemenang. Katakan amin. Bukan cuma apa yang Tuhan bisa berikan untuk saya. Tapi dia ingin tahu apa kehendak Tuhan. Hatinya Tuhan. Saya sering dalam pelayanan, perjalanan keluar kota bahkan keluar negeri. Saya biasanya cari waktu untuk membawa kado. Membawa sesuatu yang istimewa. Untuk istri saya, untuk ketiga anak saya. Dan saya tahu persis istri saya pinginnya seperti apa. Putri saya sukanya yang seperti apa. Dan dua anak saya yang cowok masing-masing beda seleranya. Jadi saya secara khusus akan cari waktu untuk memberikan hadiah-hadiah yang cocok, yang menyenangkan hati mereka. Suatu saat saya pulang capek perjalanan yang cukup jauh. Lalu mereka keluar dari kamar masing-masing, keluar dari kegiatan masing-masing. Wah, salam, peluk, cium. Lalu saya keluarkan, mereka bilang, Papa mana kado, mana hadiah, mana oleh-oleh. Waduh, mereka bongkar semua tasnya. Bongkar. Oke, begitu keluaran, oke. Ini untuk dedek, ini untuk abang, ini untuk kakak, ini untuk mami. Begitu dapat hadiah. Langsung senang, wah semua masuk ke kamar, semua ambil tempat, posisi-posisi, wah mereka menikmati hadiah, wih lucu, wih bagus, wih. Saya ditinggalkan di ruang tamu sendiri. Mereka asik semua dengan hadiah, asik dengan kado, bagus. Saya tinggal sendiri, tas berantakan, diobok-obok. Seringkali kita seperti itu kepada Bapa di sorga. Kita selalu tertarik kepada berkat-berkat jasmani. Apa yang ada di tangan Tuhan bukan menyenangkan hatinya Tuhan. Seorang pemenang yang akan sampai ke tanah perjanjian. Dia akan menyenangkan hati Tuhan walaupun belum dapat jodoh. Katakan amin. Yang belum dapat jodoh. Tetap melayani Tuhan walaupun sedang sakit. Katakan amin. Tetap sungguh-sungguh cari Tuhan walaupun ekonomi sekarang lagi sulit. Karena apa? Tujuannya bukan sekedar terima janji Tuhan. Tujuannya supaya dia intim, mendekat dan jadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Itu tujuannya, itu gairahnya, itu semangatnya Bapak Ibu. Kalau kita ubahkan pola pikir kita seperti itu. Itulah pola pikir seorang pemenang. Makanya kita hari-hari ini, ayo firman Tuhan katakan, Roma 12, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya apa? Supaya kita mengetahui manakah kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sempurna. Itulah yang harus kita usahakan. Kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Supaya pola pikir ini dikuduskan. Mahkota duri sudah diberikan kepada kepala Yesus. Supaya pola pikir kita, tujuan hidup kita, hasrat kita dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Oleh darahnya yang mahal. Maka kuncinya adalah isilah pikiran kita dengan firman. Katakan amin. Karena firman ini akan mengubahkan. Firman ini akan menguduskan kita. Firman ini yang memberikan kekuatan, memberikan makanan. Kita isi dengan makanan surgawi. Firman. Sehingga pikiran kita diubahkan menjadi pola pikir seorang pemenang. Katakan amin. Kalau tidak,
Di padang gurun kita masih bawa terus pikiran dari Mesir. Gak dikasih ribut. Gak dikasih sesuai dengan keinginan, bersungut-sungut. Sehingga Tuhan membunuh, mengerikan sekali bahasanya. Membunuh sebagian besar mereka karena mereka bersungut-sungut. Karena apa? Mereka pakai pola pikir Mesir. Di Mesir yang terbiasa dalam otak mereka, kerja dapat makan. Kerja untuk makan. Namanya juga budak. Kerja untuk makan. Ya. Itu aja yang dipikirkannya. Maka kita harus berubah supaya kita sampai ke tanah perjanjian. Amin. Klik dikit lagi. Kemudian ada perbedaan pola pikir. Siapa Tuhan? Bagaimana kita memperlakukan Tuhan? Seorang yang memiliki pola pikir yang belum dikuduskan, pola pikir orang Israel yang sudah terlalu lama di perbudakan Mesir, Tuhan hanya dijadikan sebagai alat. Alat untuk memenuhi keinginan mereka, bukan sebagai pribadi. Makanya kitab Hosea 11 ayat 4. Tuhan begitu berduka karena orang Israel hanya menjadikan dia sebagai alat untuk memberi makan. Memberi makan. Memberi makan. Tuhan sedih. Dan ini mungkin terbawa ke kita juga. Doa-doa kita adalah doa-doa full permintaan. Kalau kita mau jujur, doa kita yang kita doakan secara khusus, bahkan dengan doa puasa, adalah doa-doa untuk kebutuhan kita pribadi. Tuhan berikanlah, Tuhan berkatilah, Tuhan angkatlah semua doa-doa. Doa-doa yang egois. Untukku. Karena apa? Tuhan kita jadikan alat. Tapi pola pikir seorang pemenang yang sudah dikuduskan adalah bagaimana Tuhan melihat Israel. Israel itu bukan sekedar dibawa keluar dari perbudakan, tapi dikatakan, aku rindu engkau menjadi anakku, dekat dengan aku, menyelesaikan misiku. Aku akan jadikan kau menjadi imamat yang kudus, umatku, pilihanku. Tapi kalau belum dikuduskan, kita hanya menjadikan dia sebagai alat. Kalau pikiran kita sudah menjadi dikuduskan, oh kita tahu, Bapa di sorga, rindu aku dijadikan putranya. Aku dipersiapkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ada warisan yang harus kulanjutkan. Ada tujuan daripada Bapakku yang harus kulanjutkan. Itu anak yang sudah dikuduskan. Saya mendidik anak saya dengan satu warisan firman Tuhan. Saya kasih tujuan hidup. Saya kasih moto hidup. Istriku, anakku, rumah tangga kita, keluarga kita punya moto 3 ber. Yang pertama, beriman. Gak ada artinya kita memperoleh seluruh dunia ini kalau kita tidak punya iman kepada Yesus. Untuk apa engkau mendapat pacar, mendapat istri, mendapat suami, kalau engkau menjual imanmu? Engkau butuh iman, karena dunia ini begitu luar biasa membawa kita kepada kebinasaan. Tapi kalau kamu punya iman, ada angin, ada pencobaan, engkau tetap berdiri teguh. Keluarga kita harus menjadi prioritas, beriman. Karena apa? Saya ingin dilanjutkan. Ketika mereka punya anak nanti, itu harus dilanjutkan. Beriman kepada Yesus. Tujuan, saya tanamkan. Dengan satu kerinduan, dia nanti kepada cucu saya, kepada anak mereka. Beriman kepada Yesus. Itu harga mati. Dia harus selesaikan misi saya kepada anak-anaknya. Beriman, kasihi Tuhan, layani Tuhan. Sampai
Kenapa Tuhan menarik mereka dari Mesir? Karena Tuhan bukan sekedar keluarkan dari perbudakan, tapi kamu umat pilihan. Imamat yang rajani, imam, dan raja. Harus sampai tujuan itu. Yang kedua saya katakan kepada istri dan anak saya. Yang kedua yang harus kita gumulkan, kita perjuangkan adalah jadilah keluarga yang berprestasi. Karena banyak orang di luar sana butuh sesuatu yang bisa dilihat menjadi teladan dalam hidup kita. Kalau kita rajin ke gereja, tapi sama saja dengan orang dunia, gak ada prestasi dalam hidup. Siapa yang tertarik kepada Tuhan Yesus? Tak ada yang tertarik. Harus berprestasi, harus berkarya. Warnai hidupmu, warnai masa mudamu dengan prestasi. Supaya orang melihat nama Tuhan dipermuliakan. Dan mereka mendengar apa yang kita katakan. Kemarin anak saya ujian. Semua satu sekolah itu nyontek. Dapat apa itu bocoran. Temannya tawarkan. Grego bayar 250.000 mau enggak? Kamu dapat kunci jawaban. Teng. Dan konon katanya kunci jawabannya itu benar. Karena begitu mereka keluar dari sekolah yang dibicarakan, wih betul ya, wih benar sekali, wih betul. Aku mau lagi dong, besok ujian apa? Aku mau lagi dong, 250.000 aja. Tapi Grego, putra saya katakan no. Temannya bilang bodoh. Ngapain? Bodoh. Ya memang begitu. Kadang-kadang kita dibodoh-bodohin. Tapi puji Tuhan, dia tetap bertahan. Yang lain nyontek, gak masalah. Yang lain dapat bocoran, gak masalah. Tapi seisi ruangan itu tahu ada satu orang yang berbeda. Walaupun mungkin nilainya tidak seperti mereka yang dapat bocoran. Tapi putra saya tetap bertahan sampai ujian selesai. Dia tidak mau menerima bocoran. Berani tidak kita seperti itu? Dunia sedang biasa korupsi. Bisa tidak kita nggak korupsi? Dunia hancur bisnisnya. Menghalalkan segala cara. Bisa tidak kita berbeda? Itu pemenang. Berprestasi. Puji Tuhan. Istri saya ketemu presiden. Anak-anak saya ketemu dengan presiden. Karena prestasi. Kalau ketemu wali kota biasa. Ketemu menteri sudah biasa. Tapi ketemu presiden. Itu satu kasih karunia. Karena apa? Karena prestasinya. Karena saya sudah tanamkan iman. Yang ketiga saya katakan biarlah keluarga kita. Beriman, berkarya, berprestasi. Yang ketiga, berdampak. Dampak positif. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ayo. Dan satu hal yang paling saya sukai kalau dari istri saya adalah ketika dia terima WA, terima email, mantan muridnya yang belum kenal Yesus berkata begini, Ibu Elizabeth, sekarang saya sudah menjadi pengikut Kristus. Waktu di Jambi, cuma dengar dari seorang guru yang mau peduli. Ketika teman-teman membuli seorang murid, istri saya memperhatikan dia, memberikan kepada dia pengharapan, memberikan kekuatan, walaupun gak disebut ayat-ayat. Setelah dia pergi lepas dari orang tuanya, ada yang di Jakarta, di Bandung, Singapura, bahkan di London. Mereka punya kesempatan untuk ambil keputusan untuk apa? Memilih sesuai dengan hati nurani mereka, agama apa. Penyembah berhala, tapi karena ada seorang guru yang peduli, yang selalu memberikan perkataan yang positif, yang memberikan pengharapan, yang memberikan penghiburan. Mereka kirim, Ibu, saya sekarang sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Terima kasih atas nasihat Ibu. Dulu aku tidak disukai di sekolah karena nilaiku hancur. Tapi karena Ibu terus suka pukul kepalaku, ayo bangkit. Aku ingat. Sampai suatu saat temanku ajak KKR. Aku ikut. Aku ingat Ibu. Ya sudah. Aku maju ke depan.
menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Itu hidup yang berdampak, sok yang dikasih Tuhan. Katakan amin. Biar pola pikir kita diubahkan menjadi pola pikir pemenang. Puji Tuhan. Benar ya? Benar, oke. Terus lanjut, yang terakhir. Definisi sukses. Sering sekali kita tidak mendapatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tanah perjanjian, karena kita salah mendefinisikan sukses. Kenapa ada kamus? Supaya dengan kamus kita bisa mendefinisikan. Jadi nggak semua orang bebas mendefinisikan. Maka kita perlu cari definisi sukses yang bersumber dari firman Tuhan. Bukan definisi sukses yang keluar dari hikmat duniawi. Supaya kita nggak salah mengejar. Kita sudah berikan segalanya. Kekuatan kita, tenaga kita. Ternyata nanti di sorga Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Loh Tuhan, aku sudah lakukan ini. Sudah lakukan ini. Hartaku bejibun. Maka kita perlu mendefinisikan sukses dengan pikiran seorang pemenang yang bersumber daripada firman Tuhan. Ketika di kayu salib, orang berkata, Yesus gagal. Yesus gagal. Makanya 1 Korintus 1 ayat 11 dikatakan, pemberitaan tentang salib kebodohan bagi orang yang mau binasa. Bodoh. Walah, kamu tanya raja. Mana? Coba turunkan dirimu sendiri. Semua orang yang lewat, diolok-olok, bodoh, disalibkan. Pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa. Dianggap gagal Yesus. Tapi di mata Tuhan, dia sukses. Menderita karena dia datang ke dalam dunia ini untuk mempersembahkan, memberikan nyawanya sebagai korban tebusan. Dia tidak mati kecelakaan kereta kuda, enggak. Dia harus mati disalib. Karena apa? Galatia katakan, terkutuklah orang yang mati disalib. Kalau Yesus hanya mati di jalan disiksa orang, firman Tuhan tidak digenapi. Kalau Yesus didorong masuk ke jurang, dia mati di situ. Dia tidak bisa menjadi penebus untuk kita. Karena firman Tuhan menubuatkan, harus ada pertumpahan darah, maka tubuhnya hancur. Tangannya dipaku keluar darah. Terakhir juga ditompakkan ya, ke lumbungnya, keluarlah darah dan air, harus berdarah. Dan dia harus menyerahkan nyawanya. Bagi Tuhan dia sukses. Bagi orang yang hidup pada zaman itu dia gagal. Karena apa? Definisi sukses yang berbeda. Apa definisi sukses sebagai seorang pemenang? Ini dia. Menjadi pemenang, sukses ialah mengetahui, melaksanakan, dan menyelesaikan hingga tuntas fungsi dan tujuan Tuhan menciptakan setiap kita. Kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Kita hanya dikatakan sukses bukan karena kita punya kebun sawit ratusan atau ribuan hektar. Tapi kita dikatakan sukses dengan kebun sawit kita. Kita memuliakan nama Tuhan. Kita menjadi saluran berkat. Kita memperluas kerajaan Allah. Katakan amin. Kita sukses bukan karena kita mungkin jadi kepala dinas apalah. Tapi kita sukses di mata Tuhan. Kita menjadi kepala dinas dan lewat jabatan kita ini, kita mempermuliakan nama Tuhan. Banyak orang menjadi kepala-kepala. Tapi orang bingung, ini Kristen atau apa? Gak jelas, abu-abu. Tidak menampilkan imannya. Malu. Tapi definisi sukses seperti Tuhan Yesus. Makananku adalah menyelesaikan pekerjaan Bapakku yang menyelesaikan pekerjaannya dan menyelesaikannya menurut kehendak Tuhan. Itu
itu sukses daripada Tuhan Yesus. Siapa yang mau jadi sukses di sini? Amin. Salam kiri kanan, selesaikanlah kehendak Tuhan dalam hidupmu. Amin. Amin. Cari kehendak Tuhan. Temukan. Supaya saudara nanti di surga dikatakan, hai hambaku yang setia. Karena ukurannya bukan ukuran dunia. Ukurannya adalah ukuran firman Tuhan. Tuhan tidak mengukur definisi sukses dari ukuran dunia. Tapi dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika kita mau mengubah pola pikir kita. Pola pikir yang dikuduskan. Kita jalani hidup kita. Ada banyak tantangan. Ada banyak pergumulan. Tapi Tuhan berjanji kuasa kebangkitannya memampukan saudara keluar sebagai pemenang. Yang percaya beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang imam musik. Karena salibmu, aku hidup. Kita tidak bisa membanggakan apapun kecuali karya salib. Paulus berkata, tidak ada yang bisa aku megahkan kecuali salib Yesus. Dia tidak megahkan, dia melakukan aturan hukum Taurat. Dia tidak megahkan kekuatannya. Yang dia megahkan adalah salib Yesus. Ketika kita pandang salib Yesus, dosa-dosa kita diampuni. Ketika kita pandang salib Yesus, hidup kita yang negatif menjadi positif. Ketika kita lihat kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian, itu juga ada di dalam saudara, yaitu kuasa daripada Roh Kudus. Di salib Yesus kita tidak boleh mengatakan aku tidak layak. Karena Yesuslah yang melayakkan saudara. Ketika kau memandang salib, engkau tidak boleh lagi berkata, aku tidak bisa Tuhan. Gak mungkin Tuhan. Karena Yesus sudah membuat hidup yang negatif menjadi positif oleh kuasa Roh Kudusnya. Bangkit gereja Tuhan, engkau sudah ditebus. Bawalah pola pikir yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Darah Yesus yang memampukan kita keluar sebagai pemenang. Bukan dengan yang lain. Ketika darah Yesus kita izinkan menyucikan pikiran kita. Pikiran-pikiran dengan perasaan-perasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Minta sore malam hari ini darah-Mu menyucikanku Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Karena salib-Mu. Haleluya, haleluya. Karena salib-Mu, terima kasih Yesus. Hidup. Salib-Mu Yesus. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, Haleluya. sanggup untuk Yesus. melakukan Yesus. mujizat. Karena salib-Mu Tuhan. Karena salib, Hanya karena salib Tuhan Yesus. Bukan yang lain. Itulah kemegahan karena kita. salib-Mu, Itulah kebanggaan kita sebagai anak Tuhan. Di salib ada pengampunan. Di salib ada pembenaran. Dan kebangkitannya membuat saudara mampu. Haleluya. melakukan Mujizat-Mu di hidupku. Angkat tangan saudara. Letakkan di kepala. Sering sekali kita gagal memberikan yang terbaik karena pikiran kita belum dikuduskan. Tapi lihat saudara yang dikasihi Tuhan. Di kayu salib ada mahkota duri. Kepala Yesus berdarah. Darah menetes memenuhi wajahnya. Supaya kita minta pengudusan pikiran. Bukan lagi pikiran Mesir. Bukan lagi pikiran dosa. Bukan lagi pikiran dari hikmat manusia. Tapi pikiran Kristus kita selaraskan. Pegang kepala saudara. Ikuti doa saya. Ya Aba ya Bapa. Ya apa ya Pak? Di kayu salib. Di kayu
darah tercurah darah tercurah lewat kepalamu kepala karena mahkota duri. karena mahkota Engkau sudah tanggung kutuk itu. Kau sudah tanggung. Ya Aba ya Bapa, Apa ya aku terima berkat-Mu terima berkat lewat mahkota duri. Ubah pikiranku, ubah perasaanku menjadi pikiran pemenang. pikiran pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku mau tolak Aku mau setiap konsep-konsep duniawi yang merusak rancangan Allah lewat pikiranku. Di dalam nama Tuhan Yesus, pikiranku baru, pikiran pemenang. pemenang. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus setia mengikut Engkau Tuhan. Haleluya. Karena salib-Mu. Haleluya. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan buat salib-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi setiap-Mu. Biarlah Tuhan lewat salib-Mu Tuhan kami boleh memperoleh kehidupan yang baru.